Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa di channel saya Bang Ipin Dev. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita sebelumnya. Kita sudah belajar tentang konsep MVC di Laravel. Nah, untuk sekarang ini saya akan mengubah sedikit untuk versi Laravel yang saya gunakan. Untuk yang kemarin itu kita menggunakan Laravel versi 8. Untuk di sini, untuk yang versi 8 saya hapus dan saya gunakan untuk yang versi 10. Sebelumnya saya belum pernah nyoba untuk yang versi 10 ini. Sekarang saya baru mau coba gimana, apakah terlalu banyak perbedaan di Laravel 8 dan Laravel 10. Untuk tutorial kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat sistem login menggunakan Laravel 10. Oke, kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Silahkan buka VS Code teman-teman. Lalu di sini saya sudah setting sama seperti kemarin. Kemarin saya menggunakan Postgre dan kali ini saya menggunakan MySQL saja. Di sini sudah saya jalankan. Lalu sebelumnya kalau untuk di Laravel 7, 8, untuk yang saya pernah tahu itu biasa menggunakan Laravel UI. Apakah di Laravel 10 ini akan menggunakan Laravel UI atau yang lain? Coba kita cek di dokumentasinya dulu. Nah, di dokumentasinya sudah ada. Lalu saya akan cek di versi 10. Sebelumnya biar kelihatan, ini saya cek dulu versi Laravelnya. Nah, ini udah versi 10 ya, Laravel versi 10.34. Oke, saya buka dokumentasi yang Laravel 10. Di sini Laravel UI mungkin. Nggak ada ya. Biasanya namanya scaffolding. Ini Next.js, Livewire, sepertinya nggak ada ya. Kita langsung coba aja ke Laravel UI saja. Kita install dulu. Ini di aplikasinya masih fresh ya, masih fresh, belum ada login. Karena ini masih fresh banget, saya install Laravel 10. Oke, saya coba install dulu menggunakan container. Karena di sini saya menggunakan Docker. Composer, Livewire, Laravel UI. Nah, kita coba install. Kita tunggu sebentar. Ini kayaknya nggak terlalu lama sih, tergantung koneksi internet saja di sini. Ini sepertinya berhasil terinstall ya. Ini sudah ada Laravel UI di sini. Kita akan cek nanti. Nah, untuk file Laravel UI-nya ini biasanya berada di file vendor. Lalu di sini ada Laravel dan ada UI. Nah, ini sudah berhasil terinstall. Nah, untuk Laravel UI sendiri di versi-versi sebelumnya itu ada pilihan. Misalnya mau pakai Bootstrap, mau pakai Vue, mau pakai React, atau pakai Angular seperti itu. Untuk di sini kita akan menggunakan Bootstrap saja. Oke, langsung bukan komposer, PHP Artisan UI Bootstrap out. Nah, ini kita langsung buat out saja, buat outnya. Kita nanti akan memodifikasi atau kita akan custom login, tapi kita tetap menggunakan package UI out ini dari Laravelnya langsung. Oke, kita langsung enter. Ini udah dibuatkan, udah authentication, scaffolding udah di generate. Untuk di generate-nya kita cek saja sih di sini apakah udah ada. Nah, ini udah ada, sudah dibuatkan Laravel body controller ini, outnya sudah ada. Kita cek di bagian resource, di resource-nya ini juga sudah ada.
Oke, gimana cara menggunakannya? Ini kalau kita cek di sini sudah ada. Nah, tapi di sini masih apa namanya, error. Nah, perintahnya di sini adalah disuruh npm install dan npm run dev. Kita jalankan aja. Nah, ini satu persatu aja atau langsung dua-duanya. Biasanya sih kalau untuk ngecek saya langsung satu persatu aja sini. npm install, npm install. Ups, maaf. Kalau ini sepertinya nggak bisa lewat kontainer. Exit npm install. Kita tunggu aja ini. Sudah di sini sudah dibuat, sudah terinstall modules. Lalu berikutnya npm run dev. Ini sepertinya ini udah berjalan ya. Coba kita cek. Nah, ini sudah dibuatkan fitur login bawaan dari Laravel-nya. Nah, kali ini kita akan mengcustom halaman login ini menggunakan template yang mungkin nanti kita pilih aja dari template yang free. Oke. Sebelumnya kita coba dulu aja apakah nanti sudah berhasil menginput ke database atau tidak. Untuk di database ini sudah saya buat. Coba langsung saya buat aja nih, admin, misalkan admin@gmail.com. Defaultnya ini harus 8 ya, harus 8. Berarti kita coba aja 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, kita register. Nah, ini sudah berhasil terregister. Saya login, saya cek di database. Oke, saya refresh, saya cek di user. Nah, ini sudah masuk datanya. Oke, lalu di sini apakah kita masih memerlukan untuk node modulesnya di sini? Ini sepertinya sudah tidak kita perlukan, jadi ini boleh kita hapus. Kita close dulu. Ini boleh kita hapus untuk node modulesnya biar nggak terlalu banyak. Nah, defaultnya nanti seperti ini aja. Ini sepertinya udah nggak perlu menjalankan npm run dev lagi karena sudah sudah di generate di awal tadi. Coba kita cek apakah loginnya memerlukan npm run dev lagi. Ups, masih ya. Masih, berarti untuk menjalankan login kita memerlukan npm run dev. Oke, kita jalankan aja npm run dev. Nah, selanjutnya kita buka terminal baru aja di sini, kita tambah. Nah, nanti kita akan tambahnya itu ada di sini. Udah, kita cek lagi. Nah, ini sudah berhasil. Nah, sekarang kita akan mengcustom halaman login ini. Kita akan cari aja template yang gratisan, misalnya sp admin. Nah, kita pakai Start Bootstrap 2 ya, atau sp admin 2. Ini kayaknya sudah ada login. Coba kita download, kita preview dulu. Kita preview, baca udah ada login dan register. Ada login, sudah ada register. Oke, kita download aja ini untuk template ini. Caranya nih, free download. Udah, ini kita tunggu sebentar. Kita tunggu, lalu kita cek. Nah, ini udah selesai. Kita ekstrak dulu, lalu kita cek di download sp admin. Nah, ini
Di SP admin ini nanti kita akan mencoba mengambil di login. Nah, ini kita buka aja pakai VS Code. Nah, kita akan modifikasi di bagian ini tadi. Ini kita close aja ini. Close. Nah, kita akan modifikasi bagian ini. Oke, sebelumnya ini kan kalau kita cek di routing ini, maaf, di routing yang bagian ini kan langsung diarahkan ke welcome ya, welcome tadi ini halaman yang paling depan ini welcome-nya ini. Kalau untuk login dan register, ini dia akan mengakses ke sini di rootnya ini. Kalau apapun yang routingnya login dan register, dia akan membacanya di sini. Oke, kita panggil aja, kayaknya ada error. Nah, ini sudah kita panggil, lalu kita cek di bagian out controller. Nah, di out controller ini kalau kita cek untuk login kontrolnya itu hanya seperti ini, tidak ada script tambah lagi, hanya cuman root service provider, authenticate user, dan construct-nya ini. Di register pun sama aja, ini juga seperti ini. Tapi tampilan tadi gimana? Tampilan tadi kenapa kok misalkan akses halaman root login, padahal di sini nggak ada view-nya, tapi kok bisa nampil halaman login? Pertanyaannya seperti itu. Ini kalau kita cek di bagian view, terus di bagian out login, ini tampilannya seperti ini, tapi datanya itu dia berasal dari sini. Kita cek aja root listnya, PHP artisan root list. Nah, ini kalau kita mengakses login di sini, ya bagian headnya ini login, dia akan mengarahkan ke login, out login controller, show login form. Ini di out login controller, show login form. Padahal ini show login form ini dia nggak ada. Dia kan ada di out ini tadi. Out login controller, show login form. Dia kan nggak ada ini show login form. Nah, sebenarnya ada, cuman letaknya bukan di sini, tapi letaknya ada di bagian vendor, terus di bagian Laravel, di bagian UI, terus di bagian out backend, terus di sini di bagian bentar, saya cek dulu di out backend, langsung dicek di bagian authenticate user, karena nih kita cek lagi di bagian login tadi, di bagian login ini, maaf, ini di bagian login, dia kan ada use authenticate user. Ini kalau kita cek seperti ini, nah dia akan manggil ke sini. Nah, kita tetap akan gunakan login ini, tapi kita akan modifikasinya, kita buat halaman baru atau kita buat controller baru, dan kita ambil mungkin semuanya deh untuk yang ada di sini. Kita ambil aja. Oke, ini kita pin dulu. Di login ini kita biarin, lalu kita ubah aja ini. Kita ambil aja yang di sini, kita keluarkan. Nah, kita ambil, lalu kita cek sampai, nah ini sampai bawah aja, kita coba sampai bawah, kita pindah ke sini, dan ini udah pasti ada error. Kalau ada error seperti ini tandanya kita harus
menambahkan request. Ini error kan ya, request. Kita panggil aja ini request. Request itu maaf, request bukan ini. Kita panggil aja ini illuminate http request. Kita panggil, kita taruh di atas bagian sini, use illuminate request. Sudah. Ini request sudah kita panggil. Ada lagi yang error, kita cek yang error. Ini masih banyak. JSON respond kita ambil aja yang ada di sini, JSON respond, terus exception kita copy, kita pindah ke atas. Ada lagi exception. Nah, sudah. Ini sepertinya udah ya. Masih ada out. Nah, outnya ini kita panggil juga ini. Nah, sudah nggak ada error. Coba kita sekarang modifikasi di bagian tadi kan, routing listnya ini dia berada di login out, login controller, show login form. Nah, sekarang kan sudah nggak di generate lagi, masih mengarah ke sini, tapi karena kita sudah memindahkannya di bagian login controller ini, jadi ini kalau misalkan ini kita ganti S, kita tambahkan S seperti itu, dia kemungkinan akan error login. Nah, dia akan error karena di sini nggak ada out login S. Nah, mungkin itu dulu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan kita lanjut di part 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.